Selamat malam Bu, nama saya Lois Sabda Baris Tambunan. Malam ini saya akan menjelaskan materi yang Ibu bagikan tadi pagi mengenai lingkungan pemerintahan. Yang pertama saya akan membahas apa itu pengertian ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara maupun dengan masyarakatnya. Baiklah, saya akan masuk ke dalam materi, yaitu lingkungan pemerintahan. Dalam ekologi pemerintahan, ada dua macam ekosistem, yaitu yang pertama, ekosistem lingkungan fisik. Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan manusia, hewan yang ada di suatu negara atau wilayah, termasuk manusia sebagai salah satunya. Salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis, yaitu kondisi geografis suatu negara atau daerah menerangkan tentang posisi atau keadaan suatu negara maupun daerah, baik dalam kaitannya dengan daerah lain yang ada di sekitarnya, baik itu dalam hal luas wilayahnya, batas-batas wilayah, maupun batas-batas potensi sumber daya alam kewilayahannya. Lingkungan geografis kehidupan manusia selalu dalam proses penyesuaian dengan lingkungan geografisnya yang membawa pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaannya. Yang selanjutnya, kondisi penduduk. Penduduk adalah semua orang yang ada pada sensus atau pendataan yang dilaksanakan kurang lebih lamanya tinggal di suatu negara itu 6 bulan. Di sini berarti penduduk merupakan orang yang bermukim atau tinggal di suatu negara lebih dari 6 bulan yang sudah terdata secara negara. Yang selanjutnya adalah sumber daya dan kekayaan alam. Sumber daya alam ialah berfungsi berbagai potensi yang terdapat di dalam suatu lingkungan alam yang dapat dirubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Dalam perkembangannya, lingkungan yang berbeda telah menimbulkan perbedaan cara-cara penyesuaian manusia dalam memanfaatkan sumber daya alamnya yang ada di sekitarnya. Dan perbedaan ini telah mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan antar manusia atau antar bangsa. Ya, itu tadi seputar dengan ekosistem lingkungan fisik. Yang kedua, saya akan membahas tentang ekosistem lingkungan sosial atau geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Faktor alamiah yang akan berpengaruh bekerjanya sistem dalam ekologi, administrasi, dalam manajemen, antara lain. Yang satu, lingkungan geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia, karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi. Misalnya, penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup, dan bentuk bermukim, serta berkelompok. Penyebaran dan penyesuaian budaya, serta seni, cara berpikir, dan mempertahankan diri, dan lain sebagainya. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan negara dapat dibagi menjadi 7 aspek, yaitu yang pertama,
letak negara dalam rotasi bola dunia. Yang kedua, bentuk daratan. Yang ketiga, bentuk air. Yang keempat, kesuburan tanah dan mineral. Yang kelima, iklim. Yang keenam, bentuk-bentuk fisik perbatasan negara. Yang ketujuh, ukuran wilayah negara. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor tadi. Yang pertama, letak negara dalam rotasi bola dunia. Perbedaan letak negara dalam rotasi bola dunia berakibat adanya perbedaan sifat-sifat lingkungan berupa perbedaan musim dan biome. Perbedaan ini berakibat perbedaan cara hidup, perbedaan cara mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, bentuk-bentuk daratan atau landform. Wilayah negara juga sangat mempengaruhi kehidupan dan cara hidup di suatu negara. Bahwa negara dengan daratan yang bersifat benua akan berbeda caranya mengurus angkutan dan transportasi dengan negara-negara yang bersifat kepulauan. Yang ketiga, bentuk air. Bentuk permukaan air atau bodies of water mempengaruhi cara-cara kehidupan negara. Bahwa negara yang berada di wilayah tandus akan berbeda dalam cara mengatur negerinya dengan negara-negara yang berada di pulau-pulau yang dikelilingi air. Dalam mengatur persediaan pangan, mengatur kesehatan, bahkan juga dalam mengurus keamanan dan ketertiban. Yang keempat, kesuburan tanah dan mineral. Cara-cara bertani dan pertumbuhan teknologi pertanian selalu ada hubungan dengan kesuburan lahan. Demikian juga pengaruhnya terhadap cara-cara permukiman. Negara dengan lahan subur untuk persawahannya akan berbeda pengurusannya dengan negara dengan lahan yang hanya sesuai dengan perkebunan tanaman keras. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat berdimensi luas, meliputi permukiman, pengembangan, teknologi, prasarana, dan lain sebagainya. Sumber-sumber mineral mempengaruhi perkembangan suatu negara disebabkan perbedaan-perbedaan jenis-jenis industri dan kerajinan yang dapat berkembang di negara yang berbeda sumber mineralnya. Yang kelima, iklim. Cara bekerja pemerintahan di negara-negara yang mempunyai 4 musim akan berbeda dengan negara yang hanya mengenal 2 musim. Iklim sangat menentukan jenis hewan dan tanaman yang dapat dikembangkan dalam pertanian, peternakan, dan perbedaan ini mengakibatkan perbedaan sifat dan watak penduduk, sifat-sifat perekonomian, sikap dan perilaku pemerintahannya. Yang keenam, bentuk-bentuk fisik perbatasan negara. Bentuk dan sifat fisik perbatasan negara memberi pengaruh terhadap sikap dan perilaku suatu pemerintahan, baik untuk urusan intern, demikian pun sikap pergaulannya terhadap negara tetangganya yang berbatasan. Perbatasan fisik negara dapat dibedakan dalam 5 bentuk atau jenis. Perbedaan negara dalam bentuk gunung, gurun, sungai, lautan, daratan. Yang ketujuh, besar kecilnya wilayah negara. Negara yang wilayahnya luas akan memberi pengaruh terhadap kehidupan pemerintahannya, baik yang sifatnya positif maupun yang negatif. Pengaruh positif, luasnya wilayah negara. Besar atau kecilnya suatu wilayah lebih berkeinginan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Negara besar lebih mudah mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari luar. Negara besar lebih berkeinginan bersawawemda atau berkebutuhannya baik dalam keadaan damai
maupun dalam keadaan perang. Negara besar, apalagi dengan penduduk yang besar, lebih mudah menggerakkan penduduknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Ya, itulah tadi mengenai lingkungan geografis. Sekarang kita akan membahas dengan sumber daya dan kekayaan alam atau sumber daya alam. Sejak awal, kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus-menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi. Yang pertama, sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Yang kedua, kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam sumber daya alam. Namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi atau cairan maupun padat yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. Kita akan membahas tentang penduduk. Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Penduduk juga sebagai faktor ekonomi. Manusia disebut dengan sebagai faktor produksi. Faktor sosial yang akan mempengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi ADM. Menurut Profesor Fred Werins. Yang pertama, kondisi keadaan penduduk atau keadaan ekonomi, sosial, budaya. Dalam Indonesia yang sangat berheterogen, multi teknik dibutuhkan suatu pemerintahan. Fenomena sosiologis banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi pemerintahan desentralistik. Karena heterogenitas masyarakat kita, integrasinya lemah, ingin memisahkan diri dari masyarakatnya. Rentang kendali pemerintah sangat jauh. Yang kedua, struktur sosial. Solidaritas mekanisme yang masih banyak persamaan kerja di dalam masyarakat perdesaan. Solidaritas organis. Sudah muncul perbedaan-perbedaan masyarakat secara banyak. Perkotaan, masyarakat, polarisasi pekerjaan sangat banyak. Yang ketiga, sistem ekonomi di dalam suatu negara. Sistem ekonomi Pancasila. Patrilinca-listrik, pertimbangan keluarga lebih diutamakan atau nepotisme. Sistem penyelenggaraan ekonomi dalam suatu negara. Daya beli masyarakat, income masyarakat, peredaran uang, potensi sumber daya alam. Yang keempat, ideologi. Fungsi ideologi dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi integrasi. Mempunyai kekuatan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat, harus mampu disadari. Yang kedua, fungsi sebagai penataan tujuan bersama. Yang ketiga, sumber sebagai patron, nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Yang kelima, sistem politik. Baiklah, saya akan membahas faktor ekologi administrasi negara. Menurut Sondang P. Siagian MPA PDD, membagi faktor-faktor ekologis sebagai berikut. Yang pertama, faktor geografis. Yang kedua, faktor penduduk. Yang ketiga, faktor kekayaan alam. Yang keempat, faktor ideologi. Yang kelima, faktor politik. Yang keenam, faktor ekonomi. Yang ketujuh, faktor sosial budaya. Yang kedelapan, faktor kekuatan militer.
dari berbagai faktor tersebut ini, kurang lebihnya kita udah bisa mengenalinya dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang berikutnya saya akan membacakan menurut Profesor F.W. Rins. Ada 5 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan. Yang pertama, keadaan penduduk. Yang kedua, struktur sosial. Yang ketiga, sistem ekonomi. Yang keempat, ideologi negara. Yang kelima, sistem politik. Dan selanjutnya saya akan membacakan menurut Viral Wilf. Ada 4 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan. Yang pertama, keadaan penduduk. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, cita-cita dan harapan dan kepribadian. Ya, pada intinya, dalam faktor-faktor yang sudah banyak kita sebutkan, ada 3 faktor penting. Yang pertama, faktor geografisnya di dalam suatu negara tersebut. Faktor penduduk, itu sangat penting. Yang ketiga, faktor sumber daya alamnya, itu sebagai pendukung juga. Ya, kurang lebih demikian dulu yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Terima kasih.